Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan channel saya ya, Wi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Jetrus Bank ya. Dimana saya itu sudah melakukan pendaftaran di cabang Semarang ya. Tujuan saya membuat video ini karena saya sudah praktek, saya sudah mendapatkannya sendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap ya. Nah, kita simak dulu di bagian Instagram Jetrus Bank ya yang resmi. Nah, ini itu Instagramnya Jetrus Bank yang resmi. Di dalam postingan Jetrus Bank ini ada tahap-tahapannya bagi kalian yang mau mendaftar ataupun yang mau mencari cuan ya. Nah, di keterangannya itu awalnya itu kita harus meregistrasi dulu ya. Lakukan registrasi melalui alamat yang sudah ditentukan oleh Jetrus Bank. Nah, di sini itu pastikan nomor handphone dan email kalian yang didaftarkan itu harus aktif ya. Serta ini yang terpenting itu nama jangan sampai salah atau jangan sampai beda ya sama yang di KTP, karena itu berpengaruh kalau kalian mau mendaftar di cabangnya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, verifikasi OTP ini. Dari sekian banyak orang yang daftar tuh banyak tuh yang kesulitan atau mentok di bagian OTP. Kadang ada operator yang emang lama masuknya gitu, bukannya nggak masuk OTP, dari pusatnya itu udah dikirim, cuma dari operatornya aja kadang yang lama gitu. Nah, misalkan kita sudah nunggu beberapa menit, beberapa jam ataupun berapa hari nggak masuk, solusinya itu kalian tinggal telepon ya, telepon nomor Jetrus Banknya ya, tinggal telepon aja sama pihak CS-nya, nanti bakal dikirim berulang. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan OTP-nya, langkah selanjutnya itu selesaikan kuis ya. Di Jetrus Bank itu ada 3 kuis untuk mendapatkan hadiahnya ya. Yang pertama itu kalian harus mengisi data diri. Terus yang kedua itu kuis tentang produk Jetrus Bank. Gampang banget, jawabannya gampang banget. Walaupun ibarat kata nih, kalian belum baca-baca tentang Jetrus Bank, pasti kalian bisa jawab karena pertanyaan yang dilontarkan itu pertanyaan umum mengenai bank lah, intinya mengenai bank. Kalau kalian wawasannya mengenai bank udah ada, pasti kalian bisa. Nah, kuis terakhir itu kalian disuruh untuk mendaftar ke cabang. Nah, kalau rumah kalian dekat cabang itu gampang daftarnya ya, tinggal ke cabang. Tapi kalau rumahnya jauh, saya sih nggak nyaranin kalian untuk pergi ke cabang gitu, kecuali misalkan ada teman atau kerabat yang lainnya yang mau mendaftar, bolehlah. Tapi kalau cuma satu saja itu kurang efektif ya. Lebih baik kalau mau mendaftar rumahnya jauh, mending kalian sama teman atau kerabat lah. Jadi kesananya juga nggak sia-sia tuh. Nah, misalkan sudah ke cabang yang terdekat, di sana itu kalian disuruh mengisi formulir ya yang dikasih oleh security Jetrus Bank. Nah, pada saat itu pengalaman saya sih dikasih formulirnya itu tentang data diri kita gitu.
seperti kita mau KYC bank-bank lainnya. Nah, formulirnya seperti itu, gampang lah. Tapi di sini itu ada kota ya, ada kota setiap masing-masing cabang. Nah, jadi yang dituliskan di Jetrus Bank itu kan maksimal pendaftaran 5.000 orang pertama yang daftar ke cabang. Cuma yang daftar saat ini itu udah banyak. Cuma dia itu daftar doang gitu, nggak melakukan registrasi ke cabang yang terdekat. Nah, jadinya dari pihak Jetrus Bank itu gak mencatat kalau dia sudah mendaftar tapi nggak ke cabang, dia itu nggak kecatat gitu, karena nggak melakukan setoran awal. Nah, ini penting nih. Pada waktu itu saya itu ke cabang yang terdekat ya, Semarang. Nah, setelah saya sudah mengisi formulirnya, nah di situ emang ada setoran awal semacam bank-bank lain kayak BNI atau BRI. Nah, semacam gitu ya. Nah, di situ itu kita sudah melengkapi formulir, terus nanti dari pihak banknya itu minta data diri juga ya, kayak KTP atau NPWP jika ada, atau surat domisili jika nggak ada KTP. Nah, di sini tuh penting nih, setoran awal itu kan 100.000. Nah, jika mempunyai NPWP itu ada biaya materainya itu 10.000. Nah, jadi antara setoran awal sama biaya materainya itu kalau di total itu jumlahnya 110. Nah, perlu diingat atau perlu dicatat ya. Nah, apa bedanya kalau yang daftar hanya pakai KTP? Nah, kalau yang daftar hanya pakai KTP itu setoran awalnya hanya plus materai itu 2 kali lipat ya. Dalam arti 2 kali lipat itu yang tadi pakai NPWP kan biaya materainya 10.000. Nah, kalau hanya KTP biaya materainya itu 20.000. Nah, jadi kalau di total itu setoran awal sama biaya materainya itu totalnya 120 ya, seperti teman saya yang kemarin. Nah, terus misalkan ada yang tanya, gimana bang, misalkan saya berangkat ke cabang itu siang. Nah, perlu diingat juga ini bahwa masing-masing cabang itu dibatasi kotanya, walaupun kalian daftarnya siang ataupun pagi. Misalkan nomor antriannya dapatnya itu di atas 8 atau 10, saya sih kurang yakinnya itu kalian disuruh ke cabangnya lagi gitu di hari berikutnya. Tapi beda lagi nih kalau kalian dapat nomor antrian 1, 2, 3 sampai 6. Saya sih sepengalaman saya itu langsung dapat di hari itu. Nah, tapi kalau di nomor antrian 8, 9, 10 dia itu dapatnya kartu ATM-nya di hari berikutnya. Nah, kan kasihan misalkan rumahnya jauh dari cabang gitu kan, 2 kali lipat ke cabangnya. Beda lagi kalau berangkatnya gasik ya, atau misalkan banknya itu belum buka, kalian udah ngantri dulu buat ngambil nomor antrian. Nah, itu lebih bagus karena saya mastiin sih kalian bakal langsung dapet tuh kartu ATM-nya. Nah, setelah sudah membuka rekening Jetrus Bank, nanti secara otomatis uang yang 300.000 itu bisa ditarik ya. Tapi ada ketentuannya. Misalkan kalian sudah menarik uang 300.000 yang di aplikasi itu masuknya di tanggal 15 bulan berikutnya. Misal saat ini kan bulan Agustus,
udah melebihi tanggal 6 Agustus. Nah, jika kalian daftar di atas tanggal 6 Agustus itu secara otomatis masuk saldo yang 300.000 itu yang dari aplikasi itu di tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jadi jangan khawatir karena Jetrus Bank itu kan cabangnya udah ada di Indonesia. Nah, kalau ada yang bilang scam sih itu nggak terbukti ya, karena Jetrus Bank itu bank resmi ya, udah banyak kantornya gitu. Saya kira sih cara daftarnya gampang ya. Mungkin kalian yang belum pernah daftar, kalau mau mendaftar juga pasti gampang lah, nggak susah-susah amat gitu. Nah, nanti saya tampilkan juga aplikasi saya ya. Nah, ini kita bisa lihat profil. Nah, ini nama saya sendiri ya, Dwi Nugroho Putra. Nah, riwayat tarik saldo. Nah, di sini itu saya sudah menarik 400.000, tetapi dikarenakan saya mendaftarnya baru kemarin-kemarin, terus nariknya di bulan Agustus, tanggal 19 Agustus, berarti uang yang 400.000 itu punya saya, masuknya tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ya kan. Jadi bagi kalian yang mau garap Jetrus Bank ini sangat legit ya untuk semua kalangan, karena di sini tuh dibatasi maksimal 5.000 orang pertama. Nah, misalkan kalian sudah menarik dalam proses, udah diem aja, didiemin. Ibarat kata itu kita menabung ya. Kalau bisa nggarap aplikasi ini tuh pakai uang dingin, jangan pakai uang dapur ya. Takutnya nanti kalau pakai uang dapur kan dipakai, tapi kalau uang dingin kan santai-santai aja gitu, nggak terbebani kan. Nah, ini saya contohin ya cara daftarnya. Saya keluar dulu. Nah, ini misalkan ini kan udah tampilannya web Jetrus Bank nih, tinggal klik daftar. Nah, di sini tuh kalian nama kan yang kayak tadi awal saya jelasin, nomor handphone juga harus aktif, email juga harus aktif, kata sandinya juga dibuat sedemikian rupa. Nah, di sini tuh ada kode referral. Nah, nanti saya kasih ya di link deskripsi saya ya. Nah, misalkan ini sudah semua, tinggal klik aja ya, conteng semua. Nah, nanti klik selanjutnya. Nah, caranya simple ya. Mungkin segitu dulu ya penjelasan saya mengenai Jetrus Bank. Jika kalian mau bertanya-tanya boleh langsung ke komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.